Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan petunjuknya kami bisa berada di sini. Dan kami juga berterima kasih pada support system kita. Tolong berikan aplaus yang luar biasa untuk support system kita, United Core Vision. Bapak dan Ibu, saya ingin cerita pada Anda tentang seseorang. Pertama kali saya bergabung di usaha ini, Bapak dan Ibu. Saya ngotot luar biasa. 1 bulan saya bintang 4. Wah, gitu kan? Keren nggak? Wah, belum seberapa. Kemudian, ternyata satu orang ini, Bapak dan Ibu, dia downline saya kebetulan. Saya 1 bulan bintang 4, satu orang ini kebetulan pacar saya. Ini nggak bener, saya 1 bulan bintang 4, dia 1 bulan bintang 4. Wah, kalau Anda sebagai cowok gimana rasanya? Hah? Wah, gitu kan? Nggak apa-apa, saya mulai berpikir gimana caranya. Saya konsultasi kepada upline saya, Pak Naga dan Ibu Sela. Oke, 1 bulan bintang 4, saya 2 bulan bintang 5. Hebat nggak? Nggak taunya downline saya ini pacar saya. Bulan yang sama bintang 5 juga, Pak dan Ibu. Pusing nggak? Wah, ini gimana nih? Pikir-pikir. Nggak apa, makin tekun. Akhirnya 4 bulan bintang 6, mulai tenang. Pacar saya bulan berikutnya bintang 6. Ya, nyusul lagi. Waduh Pak, saya mulai mikir nih. Wah, coba nih kalau yang laki-laki, Pak, kalau Anda punya pacar bisa balap Anda, gimana rasanya? Kalau kalah, potong gitu ya. Apa yang dipotong? Nah, kemudian, nggak apa-apa, terus berjuang. Akhirnya saya bisa bintang 7. Dan bulan berikutnya bintang 7 juga pacar saya ini. Aduh. Kemudian ya sudah, mulai berpikir. Akhirnya saya pikir seperti ini, Bapak dan Ibu. Setuju nggak sama saya? Daripada terus bersaing kan nggak bagus. Ya sudah, daripada kita bersaing, saya menikahi saja pacar saya, betul? Waduh, luar biasa. Maksudnya Bapak dan Ibu, kalau Anda hari ini bersama pacar Anda, bersama pasangan Anda, atau bersama keluarga Anda, jalankan berdua. Bonusnya berdua, kapalnya berdua, mobilnya berdua, pesawat terbangnya berdua, senyumnya berdua, Bapak dan Ibu. Luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, sesi pertama ini saya ingin Anda mendengarkan pada pacar, istri, dan kebetulan sekarang bintang 8 saya luar biasa. Berikan aplaus untuk istri saya tercinta, Ibu Mimi. Oke, sebelumnya aplaus dulu untuk suami saya tercinta, Bapak Andrian. Jadi siang ini penuh dengan cinta-cintaan. Oke, selamat siang Kota Solo. Oke, saya bahagia sekali bisa hadir di sini, bertemu dengan Anda di sini, senang sekali. Anda tahu, ada cerita nih, kalau Anda baca buku kesehatan, salah satu penyakit yang paling cepat menular apa Bapak dan Ibu? Anda tahu? Penyakit pilek, penyakit flu, penyakit influenza. Tapi ternyata setelah disurvei, ada yang lebih cepat menular lagi, Anda tahu? Anda tahu apa itu? Antusiasme Bapak dan Ibu. Dan antusiasme Anda pada siang hari ini, itu sangat membuat saya antusias. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Mimi, saya lahir bukan di Solo. Jadi saya bukan, kalau panggilnya putra Solo, saya bukan putri Solo, bukan. Saya lahir di kota Palembang, saya asli sana. Dan saya beruntung sekali, saya bersyukur karena saya lahir di keluarga yang, kalau saya sampai sekarang saya mengagumi ayah saya. Jadi saya bersyukur saya lahir di keluarga yang cukup mampu. Dari kecil saya sudah sering keluar negeri, sudah merasakan lah, maksudnya keluar negeri, sering kumpul bareng keluarga, itu semua sudah saya rasakan. Dan kebetulan saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi saya punya 2 orang kakak perempuan dan 1 orang adik laki-laki. Dari kecil saya sudah merasakan namanya dilindungi. Anda bayangkan ya, kalau misalnya orang tua mau suruh apa-apa, sudah ada 2 orang kakak perempuan saya. Kalau mau nanya apa-apa, memutuskan sesuatu, 2 orang kakak perempuan saya sudah maju duluan. Nah, jadi saya tuh posisi yang sudah biasa, sudah diatur. Sudah enak lah, pokoknya tinggal terima beres. Saya ke sekolah, diantar jemput, sopir, semua sudah enak sekali. Dan saya pun termasuk siswa yang berprestasi. Dari SD, SMP, SMA, saya mempunyai selalu 10 besar. Dan itu semua sebenarnya berkat apa? Ajaran orang tua dan orang-orang yang saya kenal. Jadi kalau saya dulu sekolah, belajar, kemudian dapat nilainya bagus, itu kenapa? Karena orang-orang yang saya kenal, orang tua saya, guru saya, teman-teman saya, lingkungan saya, semua mengatakan apa? Kaulah yang baik. Waktu saya kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kursus semuanya. Jadi kalau orang bilang kuliah belajar yang baik supaya bisa apa? Lulus SMA dengan nilai yang baik, betul nggak? Ada seperti itu nggak?
Mungkin ada sebagian juga ajarannya sama ya. Supaya bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Nah, supaya nanti kalau lulus dari perguruan tinggi yang bagus, kita bisa masuk ke perusahaan yang besar, seperti itu. Saya juga mengikuti pesan-pesan dari orang yang saya kenal. Pokoknya saya belajar, saya lulus waktu itu SMA, dan saya bisa lulus dengan nilai yang bagus, dan saya memutuskan waktu itu ke Jakarta. Jadi setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Nah, di Jakarta ini, saya baru mengenal, kata orang ibu kota katanya apa? Lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri ya. Ada yang pernah ke Jakarta? Oke, ada ya. Saya pertama ke Jakarta, saya semangat karena wah akhirnya ini merasakan ibu kota negara Indonesia yang katanya besar sekali. Sampai di sana saya baru mengenal yang namanya bis kota, angkot, itu baru saya kenal pada saat saya di Jakarta. Dan kalau Anda sering mungkin nonton TV atau mungkin Anda yang pernah ke Jakarta, biasanya angkot itu kalau naik itu kan dia berhentinya cepat, belum penumpang selesai turun langsung jalan lagi, betul nggak? Saya dulu nggak pengalaman. Jadi dulu kalau saya dari kos-kosan saya ke kampus saya, itu saya biasa naik sekali Metro Mini, jadi kayak bus, tapi yang bus yang semi gede lah, jadi yang setengah besar, sedang. Dari situ naik sekitar cuma 5 menit, 10 menit. Tapi karena nggak pengalaman, saya pernah mau turun dari bis, tapi bisnya sudah jalan. Jadi akhirnya saya jatuh, tangannya terkilir, dua-duanya kakinya juga terkilir. Itu sampai dibungkus, kalau saya sampai ke kampus, dibungkus di perban kiri kanan. Orang tua saya nggak tahu, kalau tahu saya bisa disuruh pulang kali jam kuliah. Tapi dari situ saya belajar Bapak dan Ibu. Kenapa? Sekali jatuh, kalau jatuh sekali kan bodoh kan, betul nggak? Dari situ saya belajar untuk nggak jatuh dari bis, dan belajar untuk nggak naik bis lagi. Makanya Juntiansi, betul nggak? Nah, pada saat kuliah ini saya juga termasuk pembelajar yang baik ya. Jadi saya waktu itu masuk semester 1 IP saya 3, sekian, dan waktu itu di kampus saya itu termasuk yang prestasi yang bagus. Nah, ternyata di kuliah ini saya juga mengenal seorang teman kuliah saya. Teman kuliah yang ganteng juga sih. Nah, dari situ tadinya karena dideketin terus, tapi kan tadinya saya tuh udah idealis. Saya bilang saya nggak mau pacaran sebelum kuliah 2 tahun. Jadi waktu itu saya memutuskan gak mau pacaran. Tapi gimana Bapak dan Ibu? Di follow up terus. Follow up terus. Akhirnya gak tahan, jadian juga. Waktu itu di semester 2 kami jadian, dan sekarang jadi suami saya. Mohon diplas Bapak Andrian. Bapak dan Ibu, kalau Anda di sini yang pacaran, yang baru pacaran, biasanya gimana rasanya? Wih, ada yang wih. Senang, betul gak? Senang. Rasanya tuh sehari lewat dari pagi satu sudah malam, tahu udah besok pagi lagi. Jadi semuanya indah lah. Jadi orang bilang bergejolak, hidupnya bergejolak, darah mudanya bergejolak. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, bukan cuman bergejolak darah mudanya. IP saya, indeks prestasi saya, nilai saya juga bergejolak. Dari tadinya 3, turun 2,9. Ternyata turun lagi 2,8. Saya pernah satu semester, saya lupa semester berapa, IP saya cuma tinggal 2,4. Untung saja segera bertobat. Waktu itu ya harus maju, karena dari pertama prinsip saya adalah saya sekolah yang baik, dan supaya saya bisa lulus dengan nilai yang baik. Jadi dari situ saya mulai memperbaiki, akhirnya saya lulus dengan nilai yang bagus juga. Untung segera sadar. Oke, cerita berlanjut. Setelah saya lulus kuliah waktu itu, jadi bocoran rahasia, saya lulus duluan baru Pak Andrian. Saya lulus setengah tahun lebih dulu, waktu itu lulusan yang satu, pokoknya angkatan yang tercepat. Setelah lulus, saya bahkan sebelum lulus pun saya sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan asing. Waktu itu saya bangga sekali. Kenapa? Pada saat teman-teman saya semester 8, pada sudah mulai lamar kerja, masukin lamaran kemana-mana, waktu itu saya sama sekali tidak pernah melamar. Jadi saya dapat perusahaan tersebut dari referensi teman saya. Kemudian saya ke sana, interview, langsung diterima. Padahal saya belum lulus, ditunggu sampai lulus. Sampai lulus saya langsung bekerja. Saya bangga sekali, waktu itu kebetulan saya menguasai bahasa Mandarin, sehingga waktu itu gaji saya termasuk besar. Di situ saya bekerja, saya bangga sekali. Orang lain sibuk lamar, saya enggak. Oke, awalnya bangga. Dan pada saat sudah begitu selesai wisuda, saya langsung bekerja. Pada saat bekerja itu saya senangnya minta ampun, karena saya pikir ini dunia baru, ini tantangan baru. Nah, pokoknya waktu itu saya berangkat itu pagi, jadi kalau kita dari kantor tuh ada antar jemput dari kantor. Saya senang, bangga, gak usah ngeluarin ongkos, kalau orang kan masih dulu kos-kosan irit-iritan ya. Gak usah ngeluarin ongkos, gak usah naik angkot lagi, betul gak? Dijemput, antar jemput perusahaan kantor. Dari situ saya mulai, wah senang sekali lah, saya belajar segala hal, semua hal dengan semangat. Ternyata Bapak dan Ibu, di perusahaan ini saya baru mulai merasakan, kalau hidup saya yang dari tadi di Palembang, kemudian saya kuliah, pacaran, sekolah, semuanya lancar. Kehidupan keluarga saya semua bagus. Sampai pada saat saya bekerja. Pada saat saya bekerja, saya mulai merasa apa-apa saya sendiri. Gak ada tamengnya sama sekali.
Kemudian pacar juga, kalau misalnya walaupun pacar, kalau di kuliah bisa bareng, betul nggak? Tapi kalau bekerja, pacarnya nggak, perusahaannya nggak sama. Berarti apa-apa mesti sendiri. Dan kebetulan perusahaan saya yang tempat saya bekerja pertama kali itu adalah perusahaan yang, karena perusahaan asing juga saya suasana kerjanya sangat-sangat penuh under pressure ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan, dia produksi pakaian-pakaian tuh diekspor. Di sana saya mengalami yang namanya tekanan under pressure. Jadi saya sama ini kan suka-suka gue gitu loh. Tapi pada saat saya bekerja saya mulai merasa harus. Produksi harus selesai tanggal segini. Ini harus dikirim tanggal segini. Ini harus seperti ini harus seperti ini. Saya mulai merasa, wah ini yang namanya dunia kerja. Oke, dari situ saya kerja. Saya coba disuruh ini, saya ikuti semua. Ternyata tadinya saya berangkat jam 9, semula pulangnya jam 5, jam 6, pulang sampai rumah biasa jam 7, jam 8. Lama-lama kok lembur terus, bisa pulang jam 9, jam 10. Kalau misalnya saya sedang mengejar produksi, itu bisa sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh, saya pulang sendiri dari pabrik. Itu kalau dibilang nggak cuma saya yang lembur, tapi salah satu pabrik semuanya. Dan yang kami rasakan waktu itu, yang saya rasakan, ternyata nggak cuman gaji oke lah, semua ditanggung dari perusahaan, medical, makan, semua nyaman lah sudah. Tapi yang saya rasakan, waktu saya tidak pernah ada, bahkan waktu untuk keluarga, untuk memperhatikan keluarga pun tidak ada. Karena semua di kantor saya sudah stres, pulang masih stres, ada yang seperti itu? Masih stres terus. Dari situ saya mulai, wah kalau saya berkeluarga gimana? Gimana saya memperhatikan keluarga saya, suami saya, anak saya seperti apa? Nah juga di situ selain waktu, yang saya rasakan adalah stres. Stresnya luar biasa. Di sini saya belajar, wah ternyata disuruh diperintah, dimarahin itu saya dapatkan di dunia kerja. Oke, jadi Anda beruntung kalau hari ini Anda bergabung ke Tianxi. Kenapa? Karena di bisnis ini siapa bisa memarahi Anda? Ada yang bisa memarahi Anda? Tidak ada. Anda beruntung masuk ke suatu bisnis yang dimana Anda menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Dari situ saya mulai merasa, wah bekerja seperti ini mau sampai kapan? Kemudian yang satu hal yang membuat saya juga waktu itu tambah stres, Anda mungkin pernah mengalami seperti saya, bagi Anda yang sudah bekerja. Saya punya teman-teman kantor, itu yang kerjanya tiap hari mengeluh. Jadi mereka mengeluhnya, wah iya nih si mister ini sukanya marah aja, minta waktunya segini selesai mana bisa, ngomel. Si bapak ini, si ibu ini cerewetnya minta ampun, ngeluh. Jadi gosipin teman kantor, gosipin atasan. Tapi yang lucunya bapak dan ibu, tiap hari ngeluh terus. Tapi Anda tahu, rata-rata bekerja di situ belasan tahun. Yang saya bingung, jadi kalau untuk ngeluh terus tapi nggak mengambil tindakan, untuk apa ngeluh, betul nggak? Dari situ saya mulai berpikir, waktu mulai habis terus, stres terus, belum lagi berkumpul dengan lingkungan yang menurut saya membuat saya semakin negatif. Oke, ngeluh, ikut mengeluh. Dari situ saya memutuskan saya mau pindah kerja. Dari situ saya mulai berpikir, oke, ini perusahaannya mungkin gak cocok sama saya. Saya coba lamar ke perusahaan lain yang saya ambil di bidang kuliah saya, yaitu accounting. Karena nilai saya cukup bagus, waktu itu saya bisa langsung diterima juga di sebuah perusahaan swasta asing di Sudirman di daerah segitiga emas bisnisnya Jakarta. Di situ saya bekerja. Oke, gajinya kecil, tapi Bapak dan Ibu, awalnya saya senang. Kenapa? Teman-temannya banyak yang sepantaran, kemudian lingkungannya sangat mendukung. Anda bayangkan dari suasana pabrik, saya masuk ke perkantoran elit, di mana semuanya orang-orangnya sudah berdasi, pakai jas dan sebagainya, lingkungannya sudah elit. Dari situ saya awalnya senang sekali, nyaman. Wah senang sekali seperti ini, nyaman lah pokoknya. Kemudian waktu teman-teman saya juga banyak, wah senang sekali. Tapi dari situ saya mulai berpikir, wah kok teman-teman seperti ini pulang kerja, saya bisa punya waktu banyak. Bisa pacaran sama Pak Andrian. Jadi walaupun gajinya pas-pasan, tapi kita dulu sering ngafe loh. Mungkin gaya hidup Jakarta ya, kesannya elit. Pulang dari Sudirman itu tuh juga ada kendaraan dari orang tua, kami naik mobil pulangnya bisa ngafe, ngopi dan sebagainya. Masih bisa, tapi setahun mulai berlalu, saya mulai berpikir, kok nggak ada tabungan? Gimana kalau kami menikah nanti, mau uang dari mana? Kamu mulai berpikir. Dari situ saya mulai, wah setahun seperti ini. Mulai 1,5 tahun, 2 tahun saya mulai merasa jenuh sekali. Kenapa? Saya cek ke teman-teman, saya setahun berlalu, saya baru tahu di kantor itu ternyata rata-rata kenaikan gaji. Anda tahu berapa? 10% setahun. Dan saya coba lihat teman-teman saya ke kantor saya yang sudah bekerja 8 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Gajinya masih nggak seberapa, masih segitu-segitu aja. Saya mulai berpikir mau sampai kapan. Dan satu hal yang saya rasakan, bekerja seperti ini, potensi saya bisa lebih dari ini. Masa saya cuma digaji segini, mau hidup pakai apa, saya belum nanti berkeluarga dan sebagainya, mau hidup dari mana. Dari situ saya mulai sering ngobrol dengan waktu itu pacar saya, Pak Andrian, kita mulai sering mendiskusikan bisnis, mau bisnis sendiri. Tadi ya kita di Jakarta waktu itu lagi sedang ngetren ini, bisnis isi ulang air.
mungkin ada yang pernah di Jakarta, isi ulang air galon. Waktu kita pikir, apa kita nyoba modalnya nggak terlalu besar, mulai nanya-nanya. Terus mulai nanya-nanya bisnis macam-macam, jual-jualan apa, mulai nanya-nanya. Kebetulan mertua saya di Solo juga, mereka punya rumah makan di sini. Saya sama Pak Andrian waktu sempat berpikir, gimana kalau kita buka di Jakarta? Setelah kami sudah mulai mencari informasi, mencari kira-kira butuh dana berapa dan sebagainya. Ternyata ya kepentoknya di modal dan kemampuan kami. Dari situ ya pokoknya mulai tiap kali ada peluang apa kita mulai melirik-lirik. Cerita berlanjut sampai suatu hari Bapak dan Ibu. Sampai suatu hari Pak Andrian ketemu ke kos saya. Biasa kan kalau pulang kerja, kalau nggak pergi kita biasa ngapel ke kos. Ada yang di sini kos-kosan? Ada? Ada ya? Biasanya ada beranda kosnya nggak? Kalau kos putri, pria nggak boleh masuk. Jadi biasa kita pacarannya di beranda, di teras kos-kosan. Itu jangan Anda pikir mesra, enggak. Gimana mau mesra, baru mau sayang-sayang dikit, nyamuknya sering. Jadi tadinya mau megang, jadinya nepuk nyamuk. Nah, kebetulan waktu itu suatu malam Pak Andrian ke kos-kosan saya, beliau dengan semangatnya bilang ke saya, "Mih, ini ada buku bagus." Ada, mungkin juga saya rasa sebagian dari Anda sudah pernah membacanya. The Casual Quadrant dari Robert Kiyosaki. Beliau tunjukkan pada saya, "Mih, ini bagus nih." Terus dia bilang, "Saya sudah baca sampai sini." Sudah mau habis bacanya. Saya pikir, wah ini semangat sekali buku apa. Saya waktu itu karena pulang lembur saya capek. Saya nggak tahu mendengarkan Pak Andrian. Saya cuma ingat satu hal. Beliau tuh mengatakan, "Mih, bisnis MLM, multi level marketing, itu bisnis besar." Saya cuma ingat itu, oke, sehari. Kemudian udah besoknya Pak Andrian main ke kos saya lagi, besok malamnya. Dia bilang apa? Buku yang tadi yang dia tunjukkan pada saya, udah selesai baca. Ini saya beli sendiri yang baru. Hah? Saya sampai bingung. Pak Andrian itu perasaan dari kuliah, itu gak pernah beli buku. Ini bela-belaan beli buku yang istilah kita nggak biasa, kok bisa beli buku yang harga lumayan juga menurut saya. Ya udah, dia bilang dia beli. Oke, udah. Terus besok malamnya lagi, beliau main ke kos saya lagi. Anda tahu, beliau sudah bawa buku lain. Tahun pertama Anda di network marketing. Dia bilang, "Ini saya belajar tentang multi level yang bagus itu seperti apa. Di sini ada nih." Oh ya, itu buku udah stabiloin. Anda tahu dikasih warna, digaris, dikasih warna, dicatat. Saya sampai bingung. Sepanjang saya kenal Pak Andrian kuliah itu nyatet aja enggak. Kok buku yang setebel ini di stabilo dengan cepat sekali udah selesai dibaca. Saya bingung sekali. Besoknya lagi, Pak Andrian datang lagi. Beliau nanya ke saya, "Nih, kamu punya nggak teman yang menjalankan MLM?" Oke, saya mulai berpikir-pikir. Ternyata Bapak dan Ibu Anda tahu, mencari orang yang menjalankan MLM itu nggak gampang loh. Banyak yang malu-malu, takut ketahuan jalankan MLM. Kita agak kesulitan ya Pak waktu itu mencari orang menjalankan MLM. Oke, terus besok malam Pak Andrian ke kosan saya, dia bawa sebuah majalah tentang MLM. Saya lupa majalah apa tapi tentang orang-orang sukses di MLM. Kemudian waktu itu dia langsung kasih tahu saya, "Nih, ini loh, teman kita ada yang jalanin multi level ini, kemudian teman kantor ada yang jalanin multi level yang inisialnya si A, ini ada yang jalanin inisial C, ini ada yang macam-macam dikasih tahu. Yuk kita coba dengerin, saya udah kontak." Hah? Anda tahu? Tahu-tahu besoknya lagi, beliau sudah datang. Dia bilang apa? "Mih, aku sudah beli tiket seminar dari MLM inisialnya A, itu 400.000, pinjam uang." Anda tahu, saya nggak sempat nolak, bisa dengan menurutnya memberikan 400.000. Padahal bagi saya nggak pernah seminar berapa puluh ribu aja saya mahal, apalagi 400.000. Jadi kalau Anda bayangkan, Anda bandingkan ya dengan 400.000 yang MLM lain, dengan di Tiansi, 50.000 visa seminar, ini murah sekali Bapak dan Ibu. Oke? Saya ingat waktu itu Pak Andrian bilang apa? "Gak apa-apa Mi, ini untuk ilmu, untuk belajar tuh gak perlu sayang-sayang." Beliau mengatakan seperti itu. Oke? Nah, intinya dari cerita saya tadi adalah Pak Andrian bergeraknya luar biasa cepat. Gak pernah berhenti. Dari awal begitu beliau tertarik MLM, beliau langsung cari informasi. Oke? Dengan kita bergerak cepat, biasanya apa Bapak dan Ibu? Lingkungan akan mendukung. Yang membuat lingkungan tidak mendukung adalah pada saat kita tertarik sesuatu tapi kita ragu-ragu. Akhirnya kelamaan dan akhirnya kita tidak tertarik lagi. Tapi kalau Anda tertarik, Anda harus segera mencari pengetahuan. Kalau Anda ragu-ragu, Anda cari pengetahuan. Gimana cara supaya cepat? Kalau Anda udah lihat ini bagus, Anda segera join, seperti itu. Oke, waktu itu tahu-tahu Pak Andrian sudah join bintang 3. Pinjam uang saya juga. Oke, nggak apa-apa, itu kan memanfaatkan ya Pak ya, untuk bangun aset ya. Waktu itu tahu-tahu
Saya tuh karena Pak Anda saking cepatnya bergerak, saking beliau semangat, saking beliau yakin, saya tuh nggak sempet negatif. Gak sempet bilang MLM jelek, susah MLM. Gak sempet Bapak dan Ibu. Karena beliau cepat sekali bergerak. Tahu-tahu ada informasi baru, tahu-tahu beliau pokoknya yakin sekali. Jadi saya belum sempet negatif, beliau udah gerak terus. Jadi kalau Anda ingin lingkungan Anda positif, Anda harus gerak cepat. Oke? Anda semangat, Anda gerak cepat. Nah, waktu itu akhirnya kami bergabung di Tiansi, Bintang 3. Ceritanya bagaimana kami bergabung di Tiansi nanti akan Pak Adan ceritakan. Oke? Nah, yang akan saya sekarang sharingkan adalah pada saat awal bergabung. Waktu itu kami masih bekerja, jadi kami punya waktunya Senin sampai Jumat pulang kerja dan Sabtu Minggu. Nah, dari saya, awalnya saya menjalankan usaha ini, saya merasa nggak nyaman. Oke? Ada yang seperti itu nggak nyaman, disuruh telepon, disuruh buat nama, daftar nama, ngangguk-ngangguk ya. Oke? Awalnya sama. Saya disuruh telepon, disuruh ngundang, disuruh nawarin. Saya nggak berani, saya takut. Oke? Apalagi yang paling menyiksa bagi saya harus nelpon pria. Oke? Nelpon cowok. Kan gengsi. Yang ada dari dulu di telepon cowok, masa kita harus nelpon cowok? Oke? Tapi di sini mau nggak mau daftar nama, masa nggak ditelepon? Telepon. Dan yang lebih nggak bikin nyaman adalah apa? Kalau nelfon sudah nggak bikin nyaman. Yang lebih nggak nyaman lagi apa? Anda tahu nggak Bapak Ibu? Nelfon udah beranikan diri telepon, ditolak lagi. Ditolak pria gitu loh. Yang ada kita nolak pria, bener nggak? Nah dari situ, wah saya sempat telepon, ditolak. Saya juga mengalami stres. Jadi kalau Anda lihat saat ini bicara, saya bintang 8, saya sudah mulai prosesnya. Saya juga sempat nelpon sama Pak Andrian dulu, zaman dulu belum ada CDMA ya, kita sering nelponnya di wartel. Bisa bareng-bareng berapa orang nelpon di wartel, kalau belum ada yang bisa diundang nggak pulang. Jadi gimana caranya? Harus dapat. Waktu itu walaupun saya stres, tapi satu hal yang saya baca di buku Swokadan, di situ dikatakan, Robert Kiyosaki mengatakan, jangan pedulikan apa yang orang katakan tentang Anda, tapi apa yang Anda katakan tentang diri Anda sendiri. Dari situ saya memutuskan, saya harus berhasil. Justru makin ditolak, saya harus berhasil. Oke. Waktu itu pulang kerja, kami presentasi, kadang presentasi, pulang kerja, capek-capek, udah kadang buru-buru. Jakarta nggak seperti Solo. Solo Anda kemana-mana 5 menit, 10 menit sampai, betul nggak? Di Jakarta itu setengah jam tuh termasuk dekat. Saya bisa jadwal kadang 1 jam. Mungkin yang pernah di Jakarta pernah merasakan juga. Ternyata sudah buru-buru, capek-capek, bela-belaan datang ke tempat prospek, janjian dan sebagainya. Tahu-tahu janjian di mana? Ditelepon orangnya nggak diangkat. Ada yang ngalamin seperti itu? Ada banyak ya. Kemudian di SMS nggak dibalas. Ada yang seperti itu? Banyak ya. Sama, saya juga mengalami seperti itu. Nah, dari situ saya merasa nggak nyaman. Tapi saya baca buku lagi Bapak dan Ibu. Ternyata dikatakan di dunia ini yang paling abadi adalah perubahan. Kalau saya nggak berubah, selama-lamanya saya tidak akan nyaman. Oke, dari situ saya mulai belajar. Saya harus berubah. Dari situ saya mulai mengenal yang namanya buku positif, berpikir dan berjiwa besar, bagaimana mencari kawan, mengaruhi orang lain, dan buku-buku positif lainnya. Mungkin ada di antara Anda juga banyak yang belum terbiasa dengan buku-buku seperti itu. Tapi ternyata itu luar biasa efeknya. Dari baca buku positif, kemudian saya mulai mengenal namanya pertemuan, OPP, NDT dan sebagainya, vision seminar. Dan kemudian saya juga mulai mengenal namanya dengar kaset. Selama ini dengarnya kaset lagu, ini baru mulai mendengar kaset-kaset tentang bisnis ini, tentang motivasi dan sebagainya. Oke, nah dari melakukan 3 hal ini, kemudian ikuti support system kita, dari situ saya mulai berubah. Oke, saya mulai merasa dengan mengikuti prosesnya seperti itu, saya ikut berubah, saya mulai merasa nyaman. Oke, saya mulai nyaman dengan yang namanya telepon, nyaman dengan follow up dan sebagainya. Dan saya baru waktu itu mulai memahami, ternyata penolakan adalah prosesnya dari bisnis ini. Oke, jadi makin banyak Anda ditolak, itu artinya Anda sedang mengumpulkan keberhasilan Anda. Oke. Jadi kalau ada yang tidak nyaman, belum nyaman dengan usaha ini, Anda cari pengetahuan tentang bisnis ini. Anda cari bagaimana cara Anda bisa ikut berubah, ikuti bisnis ini seperti apa. Setelah saya melakukan perubahan, ikuti sistem dengan usaha ini, ternyata saya mulai nyaman. Di situ saya mulai belajar bagaimana ternyata orang hidup tuh harus berani mempunyai impian. Dulu setahu saya, keluarga semua mengajarkan jangan tinggi-tinggi, jangan muluk-muluk, nanti kalau jatuh sakit. Oke? Kita baru menceritakan sesuatu hal yang agak luar biasa, gak usah ini langsung dikasih masukan. Tapi susah, tapi gini. Tapi ternyata saya baca dari buku, dari bisnis ini, ternyata bisnis ini yang penting Anda punya impian. Oke? Anda punya tujuan. Diajarkan punya pikiran bagaimana kita mempunyai impian dan sebagainya. Dari situ saya belajar. Dan saya belajar banyak sekali tentang keberanian, tentang mental dari bisnis ini.
Dan satu hal lagi yang saya pelajari adalah kita berani buat target. Jadi kalau Anda bilang bintang 4 sebulan, 2 bulan bintang 5, itu karena apa? Karena berani buat target. Anda harus berani buat target. Kalau Anda menjalankan usaha ini tanpa target, sih bagus, unicorn oke, semua Anda ikuti semuanya, tapi Anda tidak ada target. Itu seperti ibaratnya Anda naik sebuah kendaraan, tapi Anda tidak tahu tujuan Anda kemana. Oke, jadi akhirnya cuma berputar-putar, akhirnya berhenti nggak ada hasil. Oke, pastikan Anda punya target. Ada bulan ini mau apa, 2 bulan lagi mau apa, 6 bulan lagi mau apa, 1 tahun lagi mau apa yang Anda kerja di usaha ini. Oke, nah dari situ saya mulai belajar banyak sekali. Dan waktu itu satu hal, kalau Anda di sini ingin nggak pasangan Anda ingin nggak mereka aktif atau mendukung Anda? Mau ya? Nah, saya kasih tahu bocorannya Bapak dan Ibu. Bapak Andrian dari awal saya bergabung tidak pernah menyuruh saya bergerak. Anda percaya? Mi ayo dong presentasi, mi ayo dong gabung. Gak pernah. Yang beliau lakukan adalah apa Bapak dan Ibu? Setiap kali beliau pulang, seperti awal saya cerita tadi, setiap hari beliau setengah semangat kasih informasi. Dan setiap kali beliau habis presentasi, beliau kalau ngapel ke kos saya, tiap hari itu pulang presentasi, pasti dia akan cerita, Mi, tadi si ini sudah tertarik loh, mau gabung bintang 2. Besoknya lagi, dia bilang, tadi aku ketemu, orang gak gabung tapi dia kenal daftar nama, dia mau beli untuk diabetes. Nanti besok lagi cerita, si teman kita ini sudah mau gabung nih, mau gabung bintang 3. Besoknya dia cerita, ini mau kenalin temennya nih, udah mau beli tes 1. Tiap hari seperti itu, saya panas gak? Gak disuruh gerak, jadi pengen gerak sendiri Bapak dan Ibu. Jadi kalau Anda punya pasangan, punya keluarga, kalau mereka belum mau, Anda tidak perlu maksa. Tapi Anda tunjukkan semangat Anda tunjukkan keyakinan Anda bergerak terus. Saya yakin pasangan yang baik pasti akan mendukung. Entah mereka langsung gabung juga, aktif juga, atau sekedar gabung, sekedar mendukung, tapi suatu saat mereka pasti akan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena bisnis multi-level marketing, bisnis Tiansi ini emang dirancang untuk pasangan supaya Anda dan pasangan Anda memiliki hidup yang luar biasa. Oke? Dan saya beruntung sekali Bapak dan Ibu, saya punya seorang mentor yang luar biasa. Suami saya Pak Andrian, one applause. Saya banyak belajar dari sosok beliau ini, nanti di sesi 2 beliau akan cerita banyak. Oke? Yang saya kenal dari awal saya pacaran, beliau adalah seorang pembelajar yang baik. Jadi Anda dengarkan bagaimana beliau belajar, luar biasa. Apapun yang beliau tekuni, apapun yang beliau minati, biasanya beliau akan serius tekuni. Dari olahraga, dari musik, dari apapun. Pada saat gabung ke Tiansi, kenapa saya yakin dengan beliau? Karena beliau tekun. Beliau pembelajar yang luar biasa. Apapun yang beliau pelajari, beliau akan jadi ahlinya. Kemudian saya juga belajar dari beliau tentang pikiran positif. Dulu saya bingung, kalau saya bisa dengan gosip dengan teman-teman saya, tapi dengan Pak Andrian, kok nggak bisa gosip ya? Kenapa? Kita ngomongin sesuatu, beliau pasti jawabnya bukan gosip, mengalihkan pembicaraan. Saya baru tahu ternyata itu orang positif, nggak suka bergosip. Oke. Beliau sangat positif terhadap segala hal. Dan satu hal lagi saya belajar dari beliau adalah beliau memiliki keyakinan yang sangat-sangat kuat. Apapun yang beliau yakin, beliau betul-betul akan pegang terus. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Andrian. Saya menyambung cerita istri saya yang tadi di awal. Saya sebenarnya lahir di Semarang, tapi kalau mama saya bilang cuma numpang lahir. Cuma numpang lahir, tapi saya besar di Solo. Saya masa kecil di Solo, SD di Solo, SMP di Solo, SMA di Solo. Kemudian saya kuliah di Jakarta. Nah Bapak dan Ibu, masa kecil saya lahir saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan kalau menurut saya pribadi, saya dapat dikatakan dari keluarga yang dibilang mampu, dibilang enggak, cukup lah menurut saya. Jadi apa yang saya mau, saya bisa peroleh. Dan dari kecil, saya Bapak dan Ibu, kebetulan tuh hobi tenis lapangan tepatnya. Nah papa saya yang hadir di sini, beliau selalu mendorong saya untuk latihan tenis luar biasa. Jadi saya dari usia 8 tahun, saya sudah 8, 9, 10 tahun lah, saya sudah mulai merasakan pergi keluar kota tanpa orang tua. Wah, gitu. Jadi di situ saya pelajari bahwa saya belajar untuk mandiri dari awal. Jadi saya mau pertandingan di kota mana, saya dengan teman-teman pergi sendiri. Di situ saya belajar mandiri dan seterusnya. Nah, kemudian saya masuk kuliah. Di kuliah itu kalau saya boleh bilang, yang saya peroleh di kuliah itu cuma satu Bapak dan Ibu. Saya cuma dapat istri tercinta. Enggak, maksudnya kebetulan saya lebih suka bisnis sendiri daripada mengambil jalur kuliah. Nah, kemudian setelah lulus kuliah,
saya mulai kerja. Saya kerja di suatu perusahaan swasta yang besar di Sudirman. Tadi istri saya sudah cerita. Kebetulan kami teman sekantor. Jadi saya bagian audit, istri saya bagian accountingnya. Wah ini kan sebenarnya agak ya, satu audit, satu accounting, kan seru kan sebenarnya kan. Sampai di situ setahun 2 tahun saya mulai berpikir Bapak dan Ibu. Saya mulai berpikir panjang. Maksudnya emang kerjaan saya nyaman, di kantor saya tuh nyaman kerjaan. Dan tapi gajinya nggak seberapa Bapak dan Ibu. Jadi saya mulai berpikir, maksudnya nanti saya mesti berkeluarga, saya akan punya anak, uangnya dari mana? Saya mulai berpikir, maksudnya ya cinta lah, oke lah, tapi masa istri dikasih makan cinta gitu kan? Kalau istriku lapar, Andrian, aku lapar nih, minta makan, cintaku padamu. Wah. Andrian, aku mau ke pasar, cintaku padamu. Ya kan nggak seru, mendingan gini Bapak dan Ibu. Andrian, aku mau ke pasar, nih kunci C230, gitu Bapak dan Ibu, betul? Nah, saya mulai berpikir, kan seperti, ya mungkin saya nggak tahu dengan Anda, tapi teman-teman saya sebagian itu, ya di kantor gajinya pas-pasan dan mulai mencari usaha baru. Nah, saya juga mulai usaha baru. Yang merubah hidup saya Pak dan Ibu, sebenarnya adalah waktu saya mencapai momen itu, saya dengan istri saya, pacar saya waktu itu, kami berdua berdoa bersama. Kami kebetulan agama Katolik, kami novena, 9 hari, kalau di Katolik ada doa 9 hari. Kami berdoa minta jalan keluar. Ajaibnya Pak dan Ibu, pada hari ke-9, tiba-tiba ada berkat turun. Jadi teman sekantor saya, jadi kan saya bagian auditor, ada bagian senior saya. Nah itu seorang ibu nggak enak lah kalau saya sebut namanya. Nah intinya senior saya itu suatu hari kasih saya sebuah buku. Bukunya judulnya The Cash Flow Quadrant. Dikasih saya, dia bilang gini, Andrian ada buku bagus, lu pelajarin deh. Saya pegang bukunya. Malamnya saya langsung pelajari. Wah buku ini bagus. Mungkin ada yang sudah baca Cash Flow Quadrant? Ada ya? Bagus ya Pak dan Ibu ya? Saya mulai kebuka, oh ternyata kalau sistem kerja konvensional itu susah untuk menjadi kaya, eranya berubah, saya mulai harus berubah. Dikatakan di buku tersebut, untuk menjadi kaya, Robert Kiyosaki menyarankan network marketing. Wah, saya mulai berpikir, orang sukses, Robert Kiyosaki kan orang sukses, menganjurkan untuk ikut multi level. Nah kalau Anda sebagai saya yang masih miskin, ayo gimana? Ngikutin orang sukses atau orang gagal? Nah, saya percaya sama kata-kata Robert Kiyosaki. Saya bilang ke istri saya, Mimi, pacar saya waktu itu, Mimi, multi level marketing bagus. Nah, saya tahu Mimi itu masih bingung karena pulang kantor, Mimi itu kan sering lembur. Nah, jadi kalau pulang kantor saya tahu ngantuk gitu kan. Multi level bagus. Ya. Apalagi di teras rumah gitu kan. Nah, kemudian besoknya buku tersebut langsung saya kembalikan ke teman saya. Saya bilang sama teman saya, nih bukunya saya balikin. Kenapa? Jelek ya? Bagus. Loh kok dibalikin? Ya nanti malam saya beli. Kan kalau buku pinjaman kan nggak bisa stabiloin kan? Wah ada yang ketawa pasti bukunya pinjaman. Saya beli bukunya sendiri, langsung saya pelajari Pak dan Ibu. Di situ kan ada kiat-kiatnya. Jadi kan logikanya saya mau hidupnya berubah. Nah menurut Anda saya harus belajar dengan orang sukses atau belajar dengan orang gagal? Logika simpel aja ya. Nah saya cari jalur yang orang-orang sukses. Ternyata saya pelajari Robert Kiyosaki. Nah, kemudian saya stabiloin. Hari kedua saya langsung bicara sama pacar saya, Mimi kita harus cari multi level. Miminya masih ngantuk saya tahu. Ya. Kemudian akhirnya hari ketiga saya di kantor setiap hari bukan ngomongin kerjaan kantor. Saya setiap hari ngajak bicara teman kantor saya, senior saya itu, ibu-ibu itu saya cuma bicara tentang multi level. Diskusi terus multi level. Terus aja multi level, kemudian kita kehabisan bahan. Karena saya, Bapak dan Ibu, tidak pernah ditawari multi level. Jadi nggak pernah ditawari multi level, ya nggak bisa tahu tentang multi level, betul? Saya cari informasinya, saya ke Gramedia, saya cari buku tahun pertama Anda di network marketing. Saya pelajari lagi, saya stabiloin. Setiap hari diskusi terus sama teman sekantor saya. Kan mau merubah hidup. Tahu nggak problemnya di mana, Bapak dan Ibu? Kan katanya Tuhan ngasih peluang pasti ada masalah ya, betul ya? Nah, Anda tahu nggak problemnya di mana? Cari multi level itu setengah mati Bapak dan Ibu. Tahu nggak kenapa? Karena sebagian besar teman-teman saya yang saya tanyakan, saya telepon teman sekantor. Lu jalani multi level nggak? Kalaupun dia jalani multi level, dia nggak pede. Ngomongnya, iya sih gue jalani kecil-kecilan. Ya ilah, saya mau jalan yang besar-besaran, dia tawarin kecil-kecilan, nyambung nggak? Enggak nyambung. Makanya Bapak dan Ibu Anda harus bersyukur dengan teman-teman yang mengundang Anda. Mereka sangat percaya, mereka bilangnya Tiansi bagus, itu beda. Lah kan orang di luar sana kan Bapak dan Ibu kalau nawari multi level kan gini, bisnisnya apa? Itu tuh bisnis MLL gitu kan.
Ada yang seperti itu kan? Apa bisnisnya? Itu tuh saya jalanin bisnis kecil-kecilan lah, MLL gitu kan. Lah ya. Saya mau cari bisnis, Anda tahu saya kan? Saya mau merubah hidup, saya mau bisnis saya besar, saya mau masa depan saya beda gitu. Saya mau berubah. Ditawarin kecil-kecilan, tentu saja nggak nyambung. Problemnya di situ. Jadi saya cari teman sekantor, saya sampai buat pengumuman kok. Beneran. Kalau nelfon teman, kalau ada teman yang tawari yang jual multi level, yang resmi ya, karena di buku Robert Kiyosaki dan di buku tahun pertama Anda di network marketing sudah dikatakan untuk cari multi level yang resmi. Saya langsung bilang, kalau ada teman yang jalankan multi level, tolong ingat tawarkan saya. Jadi Bapak dan Ibu, saya bisa bilang dengan Anda bahwa saya orang yang baik hati. Saya tidak pernah menolak orang yang nawari saya multi level. Karena sampai sekarang tidak ada yang menawarkan multi level pada saya. Luar biasa kan? Ada yang seperti itu mungkin. Nah, kemudian suatu hari ada teman sekantor saya itu manajer pajak. Jadi saya bagian auditor, manajer pajaknya itu dia ikut multi level inisialnya A depannya. Saya tahu itu resmi. Saya langsung cari dia. Oke Kak, ini multi level, saya mau ikut. Caranya gimana? Tolong presentasikan. Nah, Bapak dan Ibu, yang rekan saya itu dia nggak presentasi saya, tapi dia bilang gini. Oke. Nanti hari apa saya lupa, hari Rabu atau hari Kamis malam setelah pulang kerja, itu ada acara di Senayan. Yang datang pembicara yang sudah sukses, kamu harus datang. Oke, kamu cari informasi. Tiketnya berapa? Murah, 400.000. Oke, saya jadi bingung. Oke, dari Hong Kong kali ya. 400.000 kan mahal kan? Aduh, Anda bersyukur cuma 50.000 di Unicorn Badan Ibu, betul? 50.000, kalau ribet 40.000. Di luar sana bisa mahal, beda. Beda sekali, saya udah merasakan itu. Akhirnya, nah itu kendala nggak? Saya mau berubah, Tuhan saya berdoa, Tuhan ada kasih jawaban, betul ya? Nah tapi ada masalah, masalahnya saya nggak punya uang, pinjam ke orang tua, gengsi. Gunakan dana IMF, Anda tahu nggak dana IMF itu apa? Istri, mertua atau family, tepatnya pacar. Mimi, hidup kita mau berubah, tolong 400.000. Akhirnya, Anda sudah dengar bocorannya, dikasih duitnya, saya ke acara tersebut. Nah, setelah selesai acara seperti ini, ribuan orang juga di Senayan, tapi yang beda Bapak dan Ibu. Selain itu, jadi setelah selesai acara, saya tanya, oke Kak, saya ngapain? Anda tahu ya, saya emang sudah mau join, dan saya tahu itu resmi. Dia bilang gini, nah ini ada buku bagus, kamu pelajari dulu. Nah saya sudah mau join disuruh baca buku. Saya serius disuruhnya baca buku, ya saya baca buku dong akhirnya, betul nggak? Lah mau join nggak dikasih join gitu loh, gimana sih? Ya mau join kasihnya buku gitu loh. Ya sudah, saya beli bukunya akhirnya. Saya pelajarin. Akhirnya berapa hari kemudian papa saya telepon dari Solo. Nah, dia telepon bilang gini, Andrian, anaknya temennya papa itu di bisnis Tiansi itu baru setahun 2 tahun sudah 40 juta rupiah per bulan. Bisnisnya apa Pak? Tiansi itu multi level. Resmi nggak Pak? Saya bilang begitu. Wah nggak tahu, minta nomor teleponnya. Temennya papa punya anak, nah saya minta nomor teleponnya. Kan usaha Bapak dan Ibu, yang mau kaya siapa? Saya tahu. Saya kan? Ya saya harus berusaha. Jadi saya mau berhasil, saya akan berusaha. Itu ilmunya. Akhirnya saya telepon ketemu di OPP. Nah di OPP, kebetulan waktu itu OPP pembicaranya ada 2 orang, sama-sama dari Solo. Jadi papa saya kan bilang, anaknya temennya berarti kan dari Solo. Nah jadi waktu sesi pertama, pembicaranya bintang 8 dari Solo. Jadi saya sama pacar saya duduk di sebelah situ, berdua memperhatikan. Pembicara pertama, bintang 8 dari Solo. Mari kita sambut. Jadi gini, papa saya itu bilangnya seperti, biar Anda penasaran gitu kan. Papa saya bilangnya gini. Jadi papa saya bilangnya gini, Bapak dan Ibu. Anak temennya papa itu namanya Ceklung, dia bilang gitu. Ceklung. Jadi pas ke OPP, pembicara dari Solo. Sambutlah bintang 8 dari Solo. Bapak Edward Sarjono. Istri saya, itu ya Ceklung ya. Saya, ya. Maksudnya apa? Mimi tolong diam, saya lagi fokus mau mempelajari informasinya. Jadi saya bilang, ya. Nah, setelah sesi pertama selesai, pembicara kedua. Sambutlah pembicara kita dari Solo, bintang 8 juga. Loh kok ada 2 bintang 8 dari Solo? Bapak Naga Sugara. Yang mana nih yang namanya Ceklung gitu kan? Mimi tanya gini. Kok ada 2 yang mana? Udahlah, tenang, selesaikan dulu nanti kita telepon. Ya udah. Selesai acara saya telepon. Nah, ternyata Bapak Naga Sugara, tolong berikan plus upline saya tercinta, Ibu Stella dan Bapak Naga Sugara. Nah, terus Anda mau tahu nggak kenapa saya percaya sama Pak Naga? Karena setelah selesai acara,
saya keluar, saya masih ingat sekali. Saya bertemu dengan Ibu Sela, dengan Bapak Naga Sugara. Saya tanya, oke Sela, Pak Naga, saya harus ngapain? Pak Naga, saya masih ingat bilang seperti ini. Ya udah, join, ikuti cara kerja sudah teruji, setahun 2 tahun lagi bintang 8. Oke itu ya, jadi tinggal join. Ya, mau apa lagi? Luar biasa. Yakin sekali upline kita, upline saya Pak Naga Sugara. Berikan aplaus untuk Bapak Naga Sugara. Itu bedanya. Jadi di situ saya belajar Bapak dan Ibu, dan Anda mungkin bisa mempelajari dari pengalaman saya. Pengaruhnya besar sekali antara Anda yakin dan Anda tidak yakin. Pengaruhnya besar sekali kita mengatakan bahwa emang ini besar, atau kita bicaranya, ya si Tiansi bagus sih. Nah itu bedanya luar biasa. Contohnya tadi pengalaman saya, yang di multi level lain, yang undang saya nggak yakin, mau join dikasihnya buku. Nah Pak Naga, saya mau join langsung disodorkan. Ya sudah, saya ikuti. Nah kemudian mulailah saya berjuang. Nah waktu saya mulai berjuang, ada kendala lagi. Gak ada uangnya Bapak dan Ibu. Langsung, Mimi, diajak ke kafe, Mimi. Maksudnya supaya keluar uangnya. Oke, akhirnya saya bergabung bintang 3. Waktu bergabung, jadi gini, itu Bapak dan Ibu, waktu saya selesai, tadi kan saya ceritanya saya berdoa, Tuhan kasih jalan, dan jadi memang Tuhan luar biasa. Waktu Tuhan kasih jalan, itu tidak hanya Tiansi, tapi 3 dibukanya. Jadi waktu selesai berdoa, ada 3 jalan yang dikasih. Yang pertama, Tiansi. Yang kedua, keluarga saya itu menawarkan buka rumah makan di Jakarta. Yang ketiga, saudaranya istri saya, itu mengajak saya untuk kerja sebagai konsultan pajak. Jadi luar biasa. Saya waktu mengalami masa kesulitan, saya berdoa, Tuhan langsung kasih 3 jalan. Sekarang yang menjadi masalah, saya nggak tahu mana yang terbaik di antara 3 itu, betul? Kalau Anda jadi saya gimana? Tiba-tiba selesai berdoa ada 3 jalan. Jeger, Tiansi, buka rumah makan, jadi yang megang konsultan pajak. Sama-sama bagus. Akhirnya saya begini, saya jalankan semuanya. Saya jalankan semua, gak usah banyak mikir, karena saya percaya. Karena kalau saya berdoa, Tuhan kasih jalan, pasti yang terbaik, setuju? Jadi saya memilih untuk percaya. Saya percaya. Saya nggak banyak analisa. Waktu saya tahu, saya nggak banyak analisa. Saya nggak banyak analisa Tiansi lah, mau apa, saya nggak banyak analisa. Saya ambil semuanya dulu. Karena saya percaya sama Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik. Jadi saya nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak mikir. Saya ambil 3-3-nya. Ternyata waktu saya menjalankan 3-3 dengan serius, saya menjalankan awalnya 3-3 serius. Ternyata hasil di Tiansi yang paling besar. Ya sudah, yang 2 saya tinggalkan. Fokus ke Tiansi. Itu yang saya lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda sekarang dalam masa sesak, Anda ingin merubah hidup Anda seperti kami dulu, Anda berdoa, Tuhan akan kasih jalan. Tapi perlu Anda ingat bahwa Tuhan ngasih jalannya itu lewat teman-teman Anda, lewat saudara-saudara Anda, betul? Nggak mungkin waktu Anda berdoa, minta mobil misalnya, tiba-tiba Anda keluar dari Vision Seminar, ada mobil di depan, nggak mungkin, betul? Tuhan ngasih jalan lewat teman-teman, mungkin saudara Anda, mungkin keluarga Anda, mungkin kakak Anda, mungkin anak Anda hari ini. Jadi Anda perlu bersyukur pada orang yang mengundang Anda. Berikan aplaus untuk orang yang mengundang Anda, Bapak dan Ibu. Itu bantuan untuk Anda. Nah, kemudian, saya mulai. Jadi waktu saya mulai bergabung, menurut Anda, saya mau tanya. Tadi kan Anda sudah dengar cerita saya. Setiap hari saya diskusi multi level sama teman sekantor saya. Menurut Anda, waktu saya join Tiansi, siapa yang pertama kali saya undang? Pacar mah udah bisa kong kali kong. Nah, yang pertama kali saya undang teman sekantor saya, betul? Karena setiap hari kami diskusinya multi level. Waktu saya undang, gua udah dapat multi level kan, jadi saya udah pindah kantor waktu itu. Gua udah dapat multi level, bagus banget. Wah, ini oke lah pokoknya kali ini. Anda tahu nggak jawabannya apa? Udah join, udah. Ayo kita join. Tahu nggak jawabannya apa? Aduh, tapi kan susah ya. Ya, saya sampai syok Bapak dan Ibu. Dan sampai hari ini, saya udah beberapa kali follow up belum join-join. Gimana nggak? Aduh. Jadi kalau misalnya Anda hari ini masih ragu-ragu, kalau Anda hari ini masih bimbang, Anda lihat bukti. Hari ini Anda kesini lihat bukti. Dan nggak apa-apa. Anda dapat informasinya, Anda pelajari, Anda ambil keputusan, berikutnya Anda bronze lion, terima mercy, dan Anda pemenang berikutnya. Setuju ya? Itu yang penting. Karena kita mau sharing di sini. Nah, kemudian waktu saya di kantor itu, ini pengalaman awal-awal saya. Jadi kalau saya di kantor Badan Ibu, saya kan kos tinggalnya. Kalau saya ke kantor, jadi papa mama saya itu ngasih saya mobil, tapi saya nggak mau pakai. Kenapa? Karena istri saya waktu saya sudah pindah kantor, kita beda kantor. Istri saya dan saya beda kantor.
Nah kalau Anda suami, kalau Anda laki-laki, kalau seperti saya mungkin Anda kasih mobil ke istri atau ke Anda? Kayak utamakan pacar kan? Nah sama, mobilnya saya kasih pacar yang naik, saya naik bus. Dari kos-kosan menuju kantor, aduh itu kalau ingat-ingat masa-masa itu bener-bener. Jadi gini, saya kalau dari kos ke kantor, itu saya mesti jalan kaki sekitar 2 kilo keluar. Setelah itu saya naik angkot. Naik angkotnya sudah, aduh, saya bingung kenapa orang nyaman naik angkot gitu loh. Naik angkot itu selama 1 jam. Setelah selesai, berhenti dari tempat angkotnya itu, apa yang terjadi? Belum sampai kantor, itu mesti naik bus. Pilihannya bus, ya cuma satu pilihannya bus. Jadi saya mesti nunggu lagi naik bus. Pergi lagi, setelah sampai pemberitaan kedua, itu masih sampai ke tempat kantor, itu masih ada kira-kira 2 kilo lagi. Lah ini kan tanggung, ya mau jalan kaki cukup jauh, mau naik bajai mahal. Ada satu pilihan, dan itu satu-satunya pilihan, namanya ojek sepeda. Anda tahu nggak ojek sepeda gimana? Nah, Anda tahu sepeda ya Pak ya? Anda bayangkan ini sebuah sepeda biasa. Nah, di bagian apa nih, yang pengemudi, belakangnya kan penumpang, itu ada joknya itu empuk sih. Nah, namanya ojek sepeda, kita bonceng. Nah, coba Anda bayangkan, pengemudi itu di depan atau di belakang? Di depan, penumpang di belakang. Terus biasanya jok sepeda itu penumpangnya lebih tinggi atau lebih pendek? Penumpangnya loh, lebih pendek kan? Terus sepeda mundur atau maju? Anginnya kah? Masa-masa paling asam dalam hidup saya Bapak dan Ibu. Untung sekarang Mercy. Aduh, tapi enggak apa-apa. Kalau Anda masih mengalami naik angkot, kalau Anda masih mengalami naik sepeda, 3-4 tahun lagi Mercy ya Pak ya. Saja? Kan sama. Iya dong Bapak dan Ibu, jalan kita sama-sama Tianzi, sama-sama satu unicorn. Apa bedanya? Kalau saya bisa, leader Anda bisa, Anda pasti bisa. Pegang itu penting. Nah, kemudian di kantor, saya mulai menyiasati. Perjalanan itu buang-buang waktu. Saya mulai menyiasati. Jadi, saya setiap turun dari angkot sampai ke kantor, itu kan sekitar 2 kilo. Pilihan saya naik ojek atau jalan kaki. Terakhir, saya pilih jalan kaki. Sambil jalan kaki, saya telepon terus. Wah, saya sehari bisa telepon berapa puluh orang, banyak sekali. Kemudian, di kantor, itu kan konsultan pajak kan cukup sibuk. Jadi saya waktu senggang susah. Saya siasatnya seperti ini. Dari jam kantor masuk sampai pulang, itu saya sampai tahu kalau saya buang air kecil ke toilet itu sekitar 6 atau 7 kali. Kenapa saya hafal? Karena setiap kali ke toilet itu pasti 5 menit. Saya gunakan 3 menit untuk mengundang. Ya, itu yang saya lakukan. Kalau enggak gimana bisa ngundang? Betul kan? Kemudian itu yang saya lakukan. Pokoknya saya gunakan semua waktu. Saya pernah suatu hari saking padatnya kantor, saya harus lembur. Saya bela-belain ngomong sama bos saya harus pulang ambil baju. Padahal saya sudah bawa baju sebenarnya, tapi saya bilang saya harus pulang ambil baju. Maksud sebenarnya adalah saya mau presentasi dulu, baru balik kantor lagi untuk lembur. Intinya saya sangat berjuang, saya bekerja keras. Setiap hari saya bisa ketemu, itu saya bisa 2 orang pulang dari kantor jam 7, jam 8 saya mulai presentasi. Saya suka presentasinya di mall, karena kalau di Jakarta, kalau bagi saya nggak ada kendaraan, itu paling mudah di mall. Kita ngundang beberapa teman di mall, kita presentasi di situ. Itu sehari bisa 2 kali presentasi. Kalau hari Sabtu sama Minggu, itu saya dari jam 10 pagi, jam 10, jam setengah 1, jam 3, jam 5, jam 7, sampai jam 10, itu nongkrong di mall. Presentasi terus, pasti ada orang yang kita presentasi, luar biasa. Dan itu yang terjadi, grup kita panas Bapak dan Ibu. Jadi Paman itu mengatakan bahwa kalau kita semakin ngotot, kalau kita semakin kerja keras, yang lain akan panas dan mengikuti Anda. Anda bisa ingat itu. Gak usah terlalu dipusingkan, Anda maju terus. Nanti akan saya ceritakan kenapa. Intinya kalau Anda maju terus, yang lain akan ikut. Anda gak usah terlalu pusing. Yang penting Anda kerja keras, fokus. Itu pengaruhnya besar. Nah, kemudian saya mulai mencoba hal-hal baru. Pertama kali saya mengundang 20 orang. Pas hari hanya 20 orang home meeting itu, ternyata gak ada yang datang. Itu awal-awal saya bergabung. Anda pernah gak ngalamin Bapak dan Ibu? Telepon 20 orang, gak ada yang datang sama sekali. Pernah nggak? Pernah. Sama Pak. Terus lainnya berikutnya ya. Nah iya situ. Nah ini pengalaman saya. Waktu saya ngalamin seperti itu, saya telepon Bu Sela. Sel, aku sudah nelpon 20 orang. Kok nggak ada yang datang? Anda tahu nggak jawaban Bu Sela gimana? Waktu itu saya pernah dikasih tahu Pak Luis, gampang, lipetin 2 kali lipatnya. Maksudnya
Ya udah, jalanmu sudah benar. Kamu udah telepon, maksudnya kan jalannya sudah benar, pakai cara-cara yang sudah teruji. Intinya, terusin aja lipetin duanya. Jadi kalau kamu telepon 20 gagal, telepon 40. Kalau telepon 40 gagal, telepon 80. Pastinya ada yang datang kan? Iya juga nih Upline nih, ngerjain juga ya Upline ya Bapak dan Ibu ya. Aduh, tapi nggak apa-apa. Karena itu saya bisa bronze lion. Waduh, berikan plus Upline saya tercinta itu. Bu Stella dan Pak Naga Sugara. Dan itu yang saya lakukan. Saya pernah ngalami Bu Mimi, istri saya itu juga pernah ngeluh. Aku tuh kok telepon semua orang, banyak orang nggak ada yang datang, gimana ya? Saya gini, ngelus dada. Coba lipetin 2 kali lipat ya. Bintang 8 juga ya. Itu luar biasa. Jadi kemudian saya mulai membuahkan hasil. Saya mulai pekerjaan saya mulai membuahkan hasil. Yang pertama kaki saya yang satu yang terbesar adalah istri saya sendiri, Bu Mimi, sama bintang 8 saya. Itu prosesnya juga menarik. Jadi yang saya lakukan terhadap pacar saya waktu itu, saya bergerak cepat. Jadi gini, karena saya setiap hari presentasi orang baru, karena setiap hari saya prospecting orang baru, karena setiap hari saya telepon orang baru, kan coba Anda renungkan, orang kan nggak bisa habis. Lebih banyak mana orang yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal? Tidak kenal. Jadi mestinya lebih banyak pasar kita, betul? Itu yang saya lakukan. Saya setiap hari ketemu orang baru. Dan setiap pulang ke kos untuk pacaran di teras rumah gitu kan, saya selalu cerita hal yang menarik pada pacar saya. Mi, tadi aku di jalan ketemu ini, tadi aku si ini itu mau beli teh, si ini besok mau ke OPP. Istri saya itu yang saya tahu Bapak dan Ibu, itu nggak bisa negatif. Pernah beberapa kali bilang seperti ini, Andrian, kok maksudnya ngundang susah gitu ya, kok ngundang, wah tadi ada yang mau join Mi, oh ya, Gak bisa negatif Bapak dan Ibu. Jadi kalau Anda punya pasangan, punya grup, Anda bergerak cepat, nanti mereka akan ikut Anda. Dan itulah yang namanya leadership. Anda jalan dulu, yang lain akan ikut Anda. Banyak di antara kita kan cuma mengeluh. Mestinya, upline-nya, misalnya suami istri, istrinya bilang, ayo suami kamu yang maju. Suaminya bilang, ayo istriku yang maju. Pacarnya bilang, pacarku yang maju. Pacarku semua suruh maju, dia diam. Tapi leadership bukan seperti itu. Anda maju, yang lain ikuti, betul? Anda maju, Anda maju, Anda maju, Anda maju, Anda maju, Anda maju, yang lain ikut, dan Anda grupnya besar. Mercy tangan Anda. Itulah leadership. Nah, kemudian dari istri saya ketemu satu downline. Ini juga menarik Bapak dan Ibu. Pertama kali ketemu, jadi istri saya tuh waktu itu prospecting, ketemu satu, bukan prospecting sebenarnya. Jadi teman yang baru kenal sekali, di telepon, ketemu. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol, di presentasi sama istri saya, waktu mau bergabung, gak ada duit. Jadi dia mau bergabung, mau tertarik tapi gak ada duit. Akhirnya dia minta tolong saya seperti ini. Gini loh Andrian, aku tuh serius, tapi gak ada uang, gimana? Ya udah jualan, saya bilang begitu kan. Ya udah temeni yuk. Ya, lah Anda sebagai upline, saya kan upline punya downline. Downline-nya mau serius minta saya nemeni jualan, Anda temeni gak? Tapi masalahnya saya gak pernah jualan. Tapi kan karena upline sok percaya diri, saya masih pengalaman gagal nih, ini waduh kalau diceritakan memalukan. Tapi tidak apa-apa ya, sudah bronze lion ya? Iya dong. Tapi maksudnya sama, kita sama-sama pernah gagal gitu kan. Nah ini memalukannya gimana? Akhirnya saya berdua, karena saya mau bantu dia jualan supaya bisa bintang 3 maksudnya. Saya ke Trisakti, Universitas Trisakti waktu itu. Ada di lift, ada cewek-cewek mahasiswi, duduk 3 orang duduk, lagi baca buku. Kita berdua, towel-towelan. Jual. Akhirnya karena upline, lu mesti nyoba. Wah, upline kan bilangnya begitu kan. Akhirnya dia nyoba, tapi dia bilang gini, tapi temeni, yaudah kita berdua. Baru ngomong gini, Ci mau kalsi? Enggak, langsung kabur Pak, ke lift langsung ke atas dia. Aduh sakit hatiku. Anda pernah gak seperti itu? Itu gara-gara itu, terus kemudian kita coba lagi, kan mencoba terus. Tujuannya cuma satu, mau bintang 3. Tujuannya cuma satu, bintang 3. Setelah bintang 3, kita tinggal fokus membangun jaringan, betul? Akhirnya kita coba ke dosen, kita coba ke satpam, nggak ada yang laku produknya. Akhirnya jam 12 itu saya masih ingat, saya duduk di depan kosnya dia, donen saya tuh punya kosnya itu juga parah habis lah. Duduk di situ, saya duduk istirahat, nah sambil minum teh botol. Kosnya itu jarak dari rumah sini sama rumah seberangnya itu sekitar 1 meter, pendek sekali jaraknya. Jadi saya duduk di sini, nongkrong. Waktu itu ada orang bawa gerobak air, jual air. Di Jakarta kan suka jual air itu kan, bawa gerobak, lewat. Nah, nggak bisa lewat. Saya akhirnya kakinya saya mundur, gerobaknya lewat. Kita ajak ngobrol. Pak, istirahat dulu Pak.
Akhirnya duduk si tukang airnya itu. Duduk ngobrol. Dari orang itu kita bisa jual double selose 1 sama kalsiumnya 1 Bapak dan Ibu. Luar biasa. Nggak nyangka berkat turun dari tukang air Bapak dan Ibu. Ya nggak? Anda jangan ketemu prospek, Anda harus seneng dong, harus have fun dong. Jangan sedikit-sedikit negatif sama orang nggak bagus. Siapa tahu Tuhan ngasih berkat lewat tukang air gitu kan. Nah kemudian gara-gara tukang air itu beli sekitar hampir 500 ribuan, donen saya semangat. Langsung nggak tahu gimana bisa bintang 2 dan bisa bintang 3. Sekarang bintang 7 dan grupnya satu yang terbesar dari kaki saya, Pak Herianto, mungkin sebagian dari grupnya di sini juga. Berikan plus untuk donen saya itu. Luar biasa. Kemudian saya juga punya satu kaki. Nah ini juga menarik ceritanya Bapak dan Ibu. Ini kan semoga pengalaman saya berguna untuk Anda. Saya punya teman dekat, dia kerja sebagai external auditor. Jadi auditor yang lebih sibuk daripada internal auditor biasanya. Jadi dia setiap hari itu, setiap minggu bisa keluar kota. Setiap minggu bisa keluar kota, luar biasa. Nah, waktu dia sudah bergabung, waktu saya mau presentasi, dia begini ngomongnya. Aduh Andrian, saya tertarik, tapi saya nggak punya waktu. Pulang lembur jam 2 pagi. Anda pernah nggak pulang kantor jam 2 pagi? Pernah nggak Bapak dan Ibu? Pernah ya? Atau sering? Seperti grup saya? Ya nggak apa-apa, ada solusinya kok. Nah jadi intinya grup saya itu juga, donen saya seperti itu. Dia pulang kantor jam 2 pagi. Kapan presentasinya? Saya juga bingung kapan presentasinya. Coba dong Bapak dan Ibu, jam 2 pagi siapa yang kita bisa presentasi? Ayo. Jadi dia benar dari pagi itu ngantor, lembur namanya. Aduh, lembur gitu kan. Jadi pulangnya jam 2 pagi. Akhirnya saya pikir-pikir fokus. Lihat positifnya. Oh akhirnya ketemu solusi. Pagi-pagi jam 2 pagi, kita makan ropang. Ropang itu adalah roti panggang. Nah jam 2 pagi kan Jakarta masih banyak buka. Kita presentasi, akhirnya Bapak penjual ropangnya tertarik. Jadi kita presentasi, Bapak penjual ropangnya tertarik. Dia mau ngundang anaknya. Tapi dia bilang gini, tapi masalahnya Bapak itu buka ropang pagi. Jam 11 pagi sampai jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Anak saya ke kantor dari jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Gak bisa ketemu. Oh, iya juga ya. Pikir, akhirnya pokoknya jalan dulu. Kalau Pak Naga sama Ibu Sela awal-awalnya dulu mengajarkan saya, jalan dulu. Kerja keras dulu. Saya ikutin. Akhirnya saya buat dia ngundang lagi. Akhirnya kita ketemu sama anaknya. Anaknya diajak ke Ropang, kita bisa makan bareng, saya presentasi di situ. Nah, dari kaki itu Bapak dan Ibu, akhirnya ada satu bintang 8, udah hampir bintang 7-nya sudah hampir besar, dan itu satu kaki terbesar saya. Bapak Yasin namanya, luar biasa. Aduh, dari yang itu kan awalnya dari yang lembur sampai jam 2 pagi dan seterusnya, luar biasa. Nah, perjuangan saya mulai membuahkan hasil. Saya mulai bintang 6, bintang 7, saya mulai beli mobil, beli macam-macam dan seterusnya. Kemudian meningkat jadi bintang 8, saya 1,5 tahun bintang 8, kemudian Bronze Lion, kemudian sekarang saya menerima reward. Dan itu semua Bapak dan Ibu, itu saya mengucapkan terima kasih pada APN saya tercinta dan sports team kita, Bapak Naga Sugara, Ibu Sela, dan Unicorn. Tanpa mereka saya nggak bisa di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita hari ini berkumpul tujuannya adalah kita saling sharing. Anda ingin mendengarkan pengalaman sukses saya, dan saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya, dan itu supaya tujuannya adalah setelah pulang dari acara ini kita semua berubah. Nah, pengalaman saya mengatakan bahwa kunci sukses saya itu adalah cuma satu. Saya percaya. Percaya apa? Pertama, saya percaya Tuhan. Saya percaya kalau kita dalam masa kesulitan, kita berdoa, Tuhan ngasih jalan. Itu yang saya lakukan. Anda ingat pertama kali saya bergabung, saya bingung. Saya bingung, semua serba pas-pasan. Jadi dapat gaji, akhir bulan habis, gaji lagi, akhir bulan habis. Anda punya siklus seperti itu enggak? Ngalami juga siklus seperti itu. Nah kita mau ngubah, mungkin Anda mengalami masa sesak. Dan waktu saya berdoa, Tuhan kasih jalan. Itu yang saya lakukan, dan pacar saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya percaya dengan orang sukses Bapak dan Ibu. Ingat, saya mulai baca buku Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki kalau Anda pelajari autobiografinya adalah orang sukses. Dan saya memilih untuk percaya orang sukses. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, untuk percaya itu mudah atau sulit? Sulit. Ada yang bilang sulit, ada yang bilang mudah. Menurut saya pribadi, percaya itu mudah. Mau tahu caranya? Ya tinggal percaya aja Bapak dan Ibu. Betul nggak sih? Hal yang gampang jangan dibuat sulit gitu loh. Nah, banyak grup saya yang gagal di usaha ini karena bimbang. Anda tahu nggak? Belajar dari orang sukses atau dari orang gagal? Yakin. Tapi grup saya pulang dari vision seminar, pulang ke rumah,
ketemu istrinya, ketemu suaminya, atau ketemu papa mamanya, atau ketemu nggak tahu siapa, tetangganya, langsung bilang gini, Yansi bagus sekali, tadi di seminar gua ngelihat orang yang sukses dapat mercy-nya. Wah luar biasa, gua percaya pasti 3 tahun lagi, 2-3 tahun lagi mercy tanganku. Istrinya bilang gini, suamiku, tokomu tuh belum beres, mukamu tuh bukan muka mercy. Anda percaya siapa? Ayo, percaya orang sukses atau percaya orang yang belum sukses? Kadang musuh yang pelan-pelan itu, yang tersembunyi itu yang berbahaya badan ibu. Fokuslah pada impian Anda. Mungkin juga Anda pulang, nah saya ceritakan pengalaman saya aja. Pertama kali saya bergabung, saya baca Robert Kiyosaki, dikatakan di buku sukses itu bahwa bisnis masa depan adalah bisnis multi level. Ya, saya baca, kemudian saya presentasi salah satu orang terdekat saya di Jakarta, masih kerabat saya. Waktu saya presentasi, si kerabat saya itu bilang seperti ini, aduh multi level mah jelek, nggak usah berhenti kantor. Terus maksudnya multi level itu akan besar, kamu nggak usah fokus lah di Yansi, nggak akan besar. Anda pernah nggak lagi semangatnya presentasi tiba-tiba orang terdekat Anda bicara seperti itu? Pernah? Rasanya gimana Pak? Saya juga, tapi saya cool, saya tabah, saya percaya. Ingat, saya percaya, saya nggak gampang goyang. Saya bilang sama kerabat saya, Om pernah join multi level? Enggak. Tahu dari mana multi level susah atau gampang? Kata temanku, temennya sukses nggak di multi level? Enggak. Ya, belajar dengan orang sukses atau orang gagal badan ibu? Orang sukses. Anda belajar dengan orang-orang yang sukses diwakili oleh sponsor dan leader-leader Anda di sini, dan Anda berikutnya mencapai impian-impian Anda. Setuju? Jangan gampang goyang. Itu pengalaman saya. Pertama, saya percaya Tuhan. Saya nggak akan gampang goyang. Yang kedua, saya percaya dengan orang sukses. Apa yang saya, Pak Naga, Ibu Sela, kalau menyuruh saya sesuatu, saya selalu nurut badan ibu. Saya selalu nurut. Pertama kali saya bergabung, saya nggak tahu. Ya, saya sebelum bronze lain kan juga pernah jadi prospek gitu ya. Saya kan juga pernah jadi bintang 3, jadi saya tahu rasanya bintang 3 gimana. Saya juga pernah jadi bintang 4. Saya tahu loh Pak, bintang 4 itu sponsori orang gak ada yang aktif-aktif ya. Ada seperti itu. Bintang 3, sponsori orang gak ada yang join-join. Nah saya tahu, bintang 5, pincang kakinya. Nah saya tahu lah Bapak Ibu, saya pernah. Intinya saya nurut sekali dengan apa-apa saya. Itu saya percaya, kunci saya adalah saya percaya. Saya benar-benar percaya. Jadi Pak Naga, Ibu Zela, itu ketika saya bergabung, kamu harus pertemuan setiap minggu. Nah saya nggak ngerti, jadi saya maklum kalau Anda disuruh apply Anda ke pertemuan setiap minggu, Anda nggak ngerti, saya tahu. Karena saya juga pernah nggak ngerti, sama kan? Tapi saya percaya, oke, karena beliau sukses, saya ikuti. Kalau dia sukses, saya ikuti jalan yang sama, artinya saya sukses. Pak Naga bilang, kamu mesti kerja keras, kejar God Planner, 30 kali presentasi sebulan. Oke, terus Pak Naga pernah suatu kali datang ke kos saya, bawa ini namanya, alat bantu. Waktu itu kebetulan berupa foto-foto waktu di acara di Berlin dan seterusnya, hampir satu bagasi mobil. Foto ini bagus, beli untuk grupmu. Oke, dan uangnya masih pas-pasan gitu kan. Tapi maksudnya saya benar-benar percaya dengan upline saya. Saya benar-benar percaya pada upline saya, dan ternyata kepercayaan itu membuahkan hasil, saya bisa di panggung ini ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selain percaya dengan orang-orang sukses, saya juga memilih, sekali lagi ya, percaya itu mudah atau sulit Bapak dan Ibu? Hah? Mudah ya, tinggal pilih. Sebenarnya bukan bisa percaya atau enggak, sebenarnya mau percaya atau enggak. Sekarang saya tanya Anda yang pertama kali hadir ke Vision Seminar hari ini, Anda sudah lihat bukti belum? Tadi Anda lihat ya, New Bintang 4 berapa orang? Banyak ya? New Bintang 5, New Bintang 6, New Bintang 7, dari usia yang muda sampai usia yang cukup berusia. Luar biasa Pak, berikan aplaus dulu Pak. Ya, Anda sudah lihat bukti kan? Berarti bisa nggak? Ada BMW-nya nggak? Ada Mercy-nya nggak? Anda lihat nggak? Saya nyata nggak badan ibu? Hah? Nah Anda jangan gampang goyang. Maksudnya gimana? Saya kasih tahu. Saya berikan ilustrasi mengenai percaya. Saya mau tanya, ini apa? Yakin? Ada yang bilang ini gelas nggak? Yakin? Ini adalah mic. Kalau misalnya Anda ketemu teman Anda dan teman Anda bilang ini gelas, siapa yang error? Hah? Anda atau teman Anda? Mestinya Anda jelaskan ke teman Anda bahwa ini namanya mic, fakta-faktanya apa, betul? Mestinya kan seperti itu. Nah kalau teman Anda tetap nggak percaya, lempar aja gitu ya. Tapi masalahnya Bapak dan Ibu, banyak di antara kita gampang goyang, nggak percaya. Maksudnya gimana? Sudah tahu ini namanya mic, teman Anda bilang ini gelas, Anda debat dan akhirnya Anda bingung. Iya ya, ini kayak gelas ya. Siapa yang error? Hah?
Anda tahu nggak maksudnya? Anda baca buku-buku di Gramedia bahwa network marketing itu bisnis masa depan, itu fakta. Anda lihat di buku-buku di Gramedia banyak majalah-majalah bisnis bahwa industri suplemen food, the next $1 trillion, nanti kita akan dikuasai oleh orang-orang yang bergerak di bidang suplemen food, itu fakta Bapak dan Ibu. Suka nggak suka, itu urusan Anda, tapi bisnis ini akan terus berkembang. Anda sudah lihat faktanya, Tianxi Anda lihat, bisnisnya besar sekali, merch-nya di mana-mana. Aduh. Anda jangan gampang goyang. Ilustrasinya percaya itu adalah mau atau tidak. Anda mau berpegang atau enggak, itu pilihan. Ini bukan hal yang sulit kok, Anda tinggal mau atau enggak gitu loh. Anda tinggal mau percaya atau tidak. Nah, kemudian saya juga pertama percaya pada Tuhan, percaya pada orang yang sukses, termasuk upline saya juga percaya dengan namanya kerja keras. Saya percaya dengan namanya kerja keras. Tidak ada, ya Anda sepakat dong, ada enggak orang sukses tanpa kerja keras? Ada enggak Bapak dan Ibu? Sukses yang normal, Anda perlu kerja keras, suka enggak suka? Anda lihat, Anda ingat tadi ya, saya setiap hari, saya bisa presentasi 2 orang. Di waktu yang sangat sibuk saya bisa presentasi 2 orang. Sampai hari Jumat, dari Senin sampai Jumat berapa hari? Senin, Selasa, 5 hari. Kalau masing-masing 2 orang, berapa kali presentasi? 10. Hari Sabtu dan hari Minggu, itu bisa masing-masing 10 orang. Panjang hari, sepanjang hari. Total seminggu berapa kali? Nah, yang hukum alamnya, yang kerjanya lebih keras pasti lebih cepat sukses, betul? Saya percaya Pak Naga, Pak Louis, Ibu Sela kerja lebih keras daripada saya, makanya saya akan ikuti jejak beliau. Berikan aplaus untuk upline kita, kerja kerasnya luar biasa. Oke? Nah Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan kepada Anda beberapa foto tentang apa yang sudah kami peroleh dan apa yang akan kami perjuangkan untuk hidup ini. Kita foto bersama fotonya Pak. Nah ini masa kecil saya, dari kecil sudah ganteng Pak ya. Jadi ini saya dengan adik saya nomor 1 dari antara 3 bersaudara. Kebetulan adik saya yang perempuan ada di sekitar sini. Kalau boleh tahu di mana Anda, adikku tercinta? Wah, sebelah situ. Namanya Ami. New bintang 5-ku. Waduh. Bapak dan Ibu, Anda tahu nggak? Anda coba renungkan ini. Coba Anda renungkan. Bisnis ini mulia. Di ruangan ini ada teman dekat. Ada saudara. Ada yang saudara mungkin. Ada yang sepupuan mungkin, betul? Ada yang ayah sama anak di sini, betul? Ada yang suami sama istri. Dan coba Anda dengarkan isi hati masing-masing. Ayah ingin anaknya sukses. Anak ingin ayahnya sukses. Teman ingin teman dekatnya sukses. Suami ingin istrinya sukses. Istri ingin suaminya dapat mercy. Semuanya saling mendukung, betul? Luar biasa. Kebersamaan ini yang bisa memastikan kita hidup lebih baik kepada Ibu. Unicorn Tianxi, luar biasa. Nah, ini saya tampilkan foto di sini karena jadi Bapak dan Ibu, saya dari dulu saya nggak tahu kenapa, cuman ini saya punya sikap, saya sebenarnya orang tua mungkin saya nggak tahu itu bisa ngasih saya modal untuk usaha sendiri, saya tidak tahu. Tapi saya dari dulu ingin mapan dengan usaha sendiri. Itu yang saya dari dulu ingin pegang. Saya ingin ya lebih bangga lah men kalau bisa sukses tanpa disodor-sodori gitu, betul nggak sih? Iya dong Pak, itu yang saya ingin. Dan saya ingin berikan contoh untuk adik-adik saya. Itu yang saya inginkan. Next mungkin Pak. Nah kemudian Bapak dan Ibu, saya ingin cerita, waktu saya pacaran dengan Mimi, itu kan kami kalau pacaran selalu di lobi keren, di beranda kosnya Mimi. Nah itu tempatnya sebenarnya sudah dekat tong sampah, kita di sini duduk, di sini ada pohon jambu, nyamuknya banyak sekali. Jadi betul kata Mimi, kalau mau pegang pipi, nyamuk. Dan untuk menghibur diri, saya suka bilangnya gini, enggak apa-apa Mi, kita sebut aja kosmu namanya Paris. Biar kesannya indah gitu kan. Afirmasi dulu Paris gitu kan. Nah, next. Nah, waktu itu saya di kosnya Mimi, di kosnya pacar saya Ibu Mimi, kami foto. Itu waktu Pak Naga terima BMW di Berlin tahun 2002 akhir. Jadi, waktu saya bergabung, saya masih bintang 3 atau bintang 4? Saya lupa. Saya bintang 3 atau bintang 4, Pak Naga terima BMW-nya. Seperti Anda, mungkin saya terima Mercy dan Anda mungkin sekarang bintang 3. Berikutnya kita rubah, kita ikuti jejak kita, betul? Nah, kemudian, next, apa yang kami afirmasikan, apa yang kami kejar, terwujud, saya menerima Mercy saya. Aduh, luar biasa. Betul tadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya, saya nggak tahu, kalau saya misalnya di Tianxi dan Unicorn, mungkin saya nggak tahu
Kapan mercy saya bisa terima mercy? Yang saya peroleh, yang saya dengan istri saya peroleh dari usaha ini banyak sekali. Materi, ya tentu saja. Tadi saya cerita, saya dulu kerja di kantor di Sudirman, namanya bagus ya, internal auditor. Namanya keren nggak Bapak dan Ibu? Tapi sebenarnya itu seorang staf biasa. Gajinya juga GS1 graduate lah. Dari si materi yang saya peroleh banyak. Apa yang dulu kerjakan gaji saya bulan, saya bisa dapat dari usaha ini sekitar sehari. Luar biasa nggak? Apa yang saya kerjakan sebulan dapat di sini cuma sehari kira-kira. Luar biasa. Dari sisi pengembangan kepribadian itu juga luar biasa. Anda ingat, pertama kali saya presentasi, saya juga pernah tolak. Saya pertama kali mencoba jualan gemeter. Anda masih ingat ya? Tapi dari usaha ini saya berkembang. Akhirnya saya bisa bicara depan ribuan orang seperti ini. Pengembangan diri saya dapat. Waktu, ini yang menarik bagi saya. Saya bisa setiap hari menghabiskan waktu yang paling produktif untuk orang yang saya cintai. Istri saya dan anak saya tercinta. Itu sangat luar biasa. Itu yang menurut saya tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Penyesalan seorang ayah dan seorang ibu, terutama seorang ayah, saya pernah baca sebuah buku. Kalau usia sudah tua, yang dia sesalkan adalah biasanya tidak cukup waktu untuk melihat anaknya bertumbuh. Saya tidak mau itu. Saya ingin anak saya Nadine bertumbuh seperti apa, saya bisa lihat terus. Saya tahu pertama kali anak saya gosok gigi, saya tahu pertama kali anak saya berdiri, berjalan, saya sempat bisa filmkan pertama kali anak saya berdiri, dan luar biasa, anak saya sudah bisa jalan kemana-mana. Kami sudah pergi ke laut, ke pantai, tahun depan saya mau ngajak anak saya ke Hong Kong, kira saya akan naik Mercy. Saya bisa berikan yang terbaik untuk keluarga saya, Bapak dan Ibu. Dan saya ingin menggelitik Anda, mau nggak Anda berikan yang terbaik untuk keluarga Anda? Anda jangan sekedar gampang goyang Bapak dan Ibu. Anda kalau sudah percaya, sudah lihat buktinya, Anda pegang, jangan gampang goyang. Saya tahu di luar sana akan banyak orang yang menghina Anda. Saya tahu, saya pernah seperti Anda. Saya tahu Anda di luar sana banyak orang yang mungkin tidak mendukung Anda, betul? Mungkin Anda pulang di sini, Anda presentasi capek-capek ke saudara Anda bilang, hahaha, Tiansi, sudah penuh Solo. Terus Anda mau ngeluh atau maju? Untuk siapa kita berjuang? Ayo, untuk siapa kita berjuang? Untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang yang kita cintai, atau untuk orang yang nolak kita? Untuk orang-orang yang kita cintai, betul. Kita nggak usah terlalu pedulikan mereka nolak kita. Semua orang pasti pernah dihina orang, ditolak orang. Tapi Anda tekun, Anda pegang unicorn. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mercy Anda turun, mereka yang menolak Anda akan diam semuanya, Bapak dan Ibu. Ingat itu. Next. Nah ini mercy-nya, haha. Keren nggak Bapak dan Ibu? Nah, ini mercy nih. Aduh, mercy. Aduh, luar biasa. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau tanya, siapa di antara Anda sudah dengarkan starter pack? Ya, itu ya. Anda tahu kan langkah pertama unicorn, impian itu ya. Suruh buat 100 daftar impian. Di daftar impian saya ingin mobil sport. Saya ingin ke Paris. Karena afirmasinya sama pacar kan, Paris gitu kan. Saya ingin ngajak istriku pegang salju di Paris. Saya di daftar 100 daftar impian saya tuliskan, saya ingin minum kopi di Swiss, Bapak dan Ibu. Berkat unicorn tahun lalu, kami pegang salju. Aduh, luar biasa. Saya ingin cerita Bapak dan Ibu, ini indah sekali. Foto ini nggak bisa menggambarkan deh. Pokoknya dingin-dingin, Anda sama istri Anda di situ bisa berpelukan. Aduh, indah Bapak dan Ibu. Kalau belum punya pacar, golek saya. Nah, ini saya cerita Bapak dan Ibu, ini indah sekali. Jadi waktu kami sampai ke Swiss di Gunung Monti Tlis, istriku bilang sama saya seperti ini, bagus banget Swiss ya. Terus saya godain istri saya kan, Mi, kamu di mana? Mi bilang seperti ini, aku di Swiss. Bukan Mi, kamu di kalender. Bagus banget Bapak dan Ibu, asli, bagus banget. Anda kalau, pokoknya Anda pakai unicorn, pasti pergilah berapa tahun lagi, betul ya? Nah, ini anak saya tercinta. Nah, kebetulan saya undang. Sebenarnya, ya Anda yang saya yakin sebagian dari Anda sudah punya anak, sebagian dari Anda yang belum, Anda juga punya orang tua. Anak itu adalah buah hati kita, setuju? Dan saya setiap kali pulang presentasi, saya setiap kali capek, saya lihat anak saya, semangat juang saya tumbuh lagi. Antusiasme saya tumbuh lagi. Dan saya tidak mau mundur. Saya tidak mau gara-gara ditolak orang. Saya nggak mau gara-gara saya gengsi,
mau join Tiansi, gengsi. Saya nggak mau cuman gara-gara takut, saya nggak mau cuman gara ragu-ragu dan banyak analisa, anak saya masa depannya terganggu. Saya nggak mau itu. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita kalahkan sebenarnya apa? Diri kita sendiri Bapak dan Ibu. Betul? Saya tahu Anda ragu-ragu. Saya tahu Anda ragu-ragu.